Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan, di hari Kamis 21 Maret 2024 ini kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Keluarga. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah, merenungkan kebenaran firman Tuhan dari program Renungan Harian Keluarga di saat ini. Memulaikannya, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, di saat ini kami menaikkan syukur dan pujian kepadamu Bapa oleh karena berkat yang Kau beri bagi kami, kehidupan, kekuatan, kesehatan, dan umur panjang, bahkan keselamatan di dalam Yesus. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini. Mengawalinya kami hendak lagi belajar kebenaran firman Tuhan, membaca dan merenungkan firman-Mu di dalam Alkitab. Terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami memahami firman Tuhan. Namun ampun kami Bapa dari salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, hari ini kita membaca kebenaran firman Tuhan dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-51, firman Tuhan ditulis seperti ini. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Saudara, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Kita merenungkannya dengan tema penyembuhan di tengah situasi mencekam. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada syair lagu, "Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku mungkin bagimu." Saudara, pujian ini sangat hendak menggambarkan tentang besarnya kuasa Tuhan Allah. Apa yang tak mungkin bagi manusia, baginya menjadi mungkin. Kuasa penyembuhan dan pemulihan bukan hanya berlaku dalam situasi biasa saja, tetapi juga bisa terjadi dalam situasi yang mencekam sekalipun. Hal ini nampak dari ayat yang kita baca saat ini. Ketika situasi mencekam di mana Yesus Kristus sudah ditangkap oleh para prajurit, para muridnya hendak membela dirinya, bahkan ada yang melakukan tindakan kekerasan yang berakibat putusnya telinga salah seorang prajurit. Yesus Kristus berkata, "Sudahlah itu," menunjukkan bahwa Yesus Kristus tidak memperpanjang masalah. Ia ingin selalu sesuatu berakhir damai. Yesus Kristus melakukan tindakan di luar perkiraan orang-orang yang ada pada saat itu, yakni melakukan mujizat kesembuhan di tengah situasi yang mencekam. Ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Kuasa kesembuhan tidak dapat dibatasi oleh berbagai keadaan apapun, sebab segala kuasa sudah diberikan kepadanya. Bahkan segala yang ada di bawah kolong langit ini mengakui kuasa namanya. Yesus Kristus menjamah telinga prajurit tersebut dan ia mendapatkan kesembuhan. Di tengah situasi yang mencekam, Yesus Kristus menunjukkan bahwa Ia memiliki kuasa yang tak terbatas, yang sanggup melakukan banyak hal yang tak terduga. Tetapi dengan kuasanya itu Ia tidak berusaha untuk membebaskan diri dari para prajurit, karena Ia tahu bahwa proses menuju ke salib sudah dimulai pada saat itu. Jangan sengsara harus Ia tempuh, sebab tanpa salib tidak ada mahkota kehidupan bagi umat manusia. Kita percaya bahwa kuasa kesembuhan itu tetap nyata sampai saat ini. Walaupun kemajuan ilmu dan teknologi berkembang demikian cepatnya, tetapi kuasa dan kasih Yesus Kristus tidak akan pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kita hendaknya tetap yakin dan percaya ketika mengalami pergumulan hidup, bahkan sakit yang berkepanjangan. Jangan takut dan khawatir. Ia pasti akan memulihkan dan memberikan kesembuhan sesuai dengan caranya. Tetaplah berharap pada Tuhan Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus. Jangan goyah, apalagi mengingkari iman kita
ketika kita menghadapi tantangan, masalah, sakit, dan penderitaan. Sebab Ia menjanjikan penyertaannya dari dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua, menolong kita semua dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terpuji Engkau Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Bapa untuk kebenaran firman Tuhan bagi kami di saat ini, yang menyatakan kami untuk percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, di mana Yesus mati untuk kami, menebus dosa-dosa kami dan menyelamatkan kami. Teladan Yesus menunjukkan hal yang baik bagi kami, bahwa dalam kuasa Yesus sanggup melakukan apa yang tidak dapat kami lakukan. Ada kesembuhan ketika kami ada dalam pergumulan sakit. Ada kekuatan iman ketika kami ada dalam kebimbangan. Dan semuanya itu datangnya dari Tuhan. Bahkan ketika menghadapi banyak tantangan kehidupan ini, kami percaya dan kami tahu dan kami yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu Bapa, ketika kami jalani kehidupan ini, menyerahkan hidup kami kepadamu, Tuhan, kami mohon juga Engkau menuntun dan menyertai kami. Berkati setiap kami, umat dan jemaat-Mu, secara khusus Maranatha Pas Selatan, yang memberi diri untuk selalu mengikuti program renungan harian keluarga ini, diberkati oleh Tuhan. Tetapi juga secara keseluruhan jemaat Maranatha Pas Selatan diberkati. Hamba-hamba-Mu diaken, Penatua Pendeta bersama keluarga mereka semua diberkati oleh Tuhan. Berkati pimpinan gereja kami, baik di sinode, di wilayah, di Jemaat Maranatha. Berkati pemerintah kami, termasuk di daerah kami Sulawesi Utara, Kota Tomohon Pas Selatan ini diberkati oleh Tuhan. Dan Bapa di surga, ketika kami jalani kehidupan ini, kami mau menyerahkan kehidupan kami kepadamu. Tuntun dan sertai kami Tuhan, termasuk jemaat-Mu, dalam melaksanakan tugas tanggung jawab pekerjaan dalam berbagai bidang. Tuhan sertai kami. Bapa di surga, berkati pula tim multimedia yang selalu berupaya dengan talenta yang mereka miliki, memberitakan kebenaran firman Tuhan lewat renungan harian keluarga ini, diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami kepadamu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, demikian program kita hari ini. Semoga ini memberkati saudara-saudara. Terus jalani kehidupan ini, yakin dan percaya Tuhan memberkati. Jangan lupa pula selalu ikut program renungan harian keluarga ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, share. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.